Dinas Kesehatan Provinsi adalah instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Instansi ini berperan memastikan pemerataan layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, mengawasi Fasiankes, mengelola program prioritas kesehatan, serta memastikan sistem kesehatan daerah berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi meliputi perumusan kebijakan kesehatan, pembinaan dan pengawasan kabupaten atau kota, penyelenggaraan program kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya kesehatan, surveillance, serta penanganan kedaruratan kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang memegang peran sentral dalam pembangunan kesehatan sejak diberlakukannya otonomi daerah awal 2000-an. Pada zaman kolonial Belanda, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dinamakan DVG atau Dienstvangsgezondheid. Kemudian, setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, instansi ini mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya resmi dinamakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Januari 2001 yang dipimpin Dr. Syafi'i Ahmad MPH. Awalnya, instansi ini berfokus pada pengendalian penyakit menular, fasilitas primer, dan pemenuhan tenaga kesehatan. Kini tanggung jawabnya lebih luas, meliputi surveillance epidemiologi, penanggulangan penyakit tidak menular, peningkatan mutu layanan, pemantauan standar pelayanan minimal, serta pembinaan fasilitas rujukan dan penyesuaian regulasi operasional terkait jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dinas Kesehatan ini juga terus bertransformasi menghadapi tantangan kesehatan modern seperti beban ganda penyakit, bencana, dan peningkatan literasi masyarakat agar mampu berperilaku sehat mandiri. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dalam konteks pembangunan kesehatan daerah. Sementara fungsinya antara lain merumuskan kebijakan teknis serta menyusun perencanaan dan strategi pembangunan kesehatan, melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program kesehatan di tingkat kabupaten kota, menyelenggarakan program kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, dan penguatan pelayanan kesehatan rujukan, melaksanakan pengawasan mutu layanan kesehatan, serta penerapan standar pelayanan minimal atau SPM. Mengatur dan mengembangkan sumber daya kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, obat, dan alat kesehatan. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan terhadap pencapaian program pembangunan kesehatan. Berikut beberapa program utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diantaranya: yang pertama, program kesehatan masyarakat berisi kegiatan peningkatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia remaja dan lansia, serta promosi kesehatan. Program kedua yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit yang mencakup upaya pengendalian penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS, malaria, dan DBD, serta penanganan penyakit tidak menular melalui deteksi dini, surveillance faktor risiko, dan edukasi kesehatan. Program yang ketiga yaitu sumber daya kesehatan yang melibatkan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, penataan fasilitas kesehatan, pemeriksaan mutu sarana kefarmasian, dan pengawasan terhadap obat serta alat kesehatan. Program terakhir yaitu Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, pola makan seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin, dan peningkatan kesadaran kesehatan. Nah, dalam melaksanakan setiap programnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling atau biasa disebut POAC. Pada planning, Dinas Provinsi Sumatera Selatan menerapkan fungsi ini melalui penyusunan Renstra 2024 hingga 2026, perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan sebagai pedoman pencapaian sasaran seperti peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan.
Kemudian organizing, di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, fungsi organizing tercermin dalam Pergub Nomor 45 Tahun 2017 yang membagi tugas di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kefarmasian. Dinas ini juga membentuk tim penyusunan LKJLP dan melakukan koordinasi lintas sektor, menunjukkan penerapan organizing secara sistematis. Yang ketiga, actuating. Nah, di Dinas Provinsi Sumatera Selatan, fungsi actuating terlihat dari program-program yang sebagian besar mencapai target 100%. Contohnya adalah kegiatan promosi kesehatan dan PHBS, pelatihan SDM, penyediaan obat dan vaksin, serta pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, kesehatan jiwa, dan pelayanan haji. Yang keempat yaitu controlling. Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, fungsi controlling dilakukan melalui evaluasi indikator kinerja dalam LKJLP, termasuk perbandingan target dan realisasi serta faktor pendukung dan penghambat program. Dari sisi anggaran, controlling terlihat dari pemantauan realisasi keuangan yang pada tahun 2024 mencapai 97,15% dari total pagu, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan manajemen kesehatan, antara lain pencatatan data pegawai yang masih bersifat manual sehingga rawan kehilangan dan menimbulkan keterlambatan administrasi, keterbatasan sistem inovasi pelayanan publik yang belum optimal dan kurang efisien, serta integrasi antar unit kerja yang belum berjalan maksimal. Sementara untuk peluang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peluang signifikan dalam pengembangan organisasi dan manajemen kesehatan melalui digitalisasi. Penerapan sistem digital untuk pencatatan kesehatan pegawai memungkinkan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan akses informasi, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan dapat lebih tepat berbasis data. Selain itu, perbaikan sistem inovasi pelayanan publik dengan pendekatan user-centered design dapat meningkatkan mutu layanan melalui antarmuka yang lebih responsif dan mudah digunakan.